Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi masuknya 3 varian baru virus corona dari luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 3 varian tersebut berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Dan sudah ada 2 mutasi dari India masuk dan 1 mutasi dari Afrika Selatan. Ya. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori varian of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain adalah Virus varian mutasi dari India ini adalah B1617 yang memiliki 2 mutasi. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane menyebut, mutasi corona B1617 cukup ganas hingga menyebabkan angka kematian di India cukup tinggi. Double mutan ini ternyata diidentifikasi virulen, artinya cukup ganas sehingga yang menyebabkan 16-17. Yang 16-17 sehingga menyebabkan cukup tinggi kematian yang terjadi di India pada minggu-minggu terakhir ini. Jadi ini harus menjadi warning bagi kita juga karena sangat mungkin itu juga akan terjadi pada kita. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh pihak lebih berhati-hati terkait lonjakan kasus COVID-19 di India. Sumatera terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Sebelumnya, pemerintah telah berupaya untuk mencegah masuknya mutasi corona B1617 ke wilayah Indonesia. Hal itu terutama setelah masuknya ratusan warga negara India melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India, termasuk orang asing yang memiliki riwayat 14 hari terakhir pernah di wilayah India. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dan pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India, ini dalam kurun 14 hari tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat. Saat ini penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia masih berkisar di angka 4.000 kasus. Hari ini, kasus positif corona di Indonesia bertambah 4.369. Sedangkan di India, penambahan kasus positif corona hari ini mencapai 357.316 kasus. Untuk kasus kematian akibat COVID-19 di India, hari ini tercatat bertambah 3.689 orang meninggal dunia. Dengan penambahan tersebut, hingga hari ini total jumlah kasus corona di India mencapai lebih dari 20.280.000 kasus. Dengan total kematian di India mencapai 222.408 kasus. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 3 varian baru COVID-19 terkonfirmasi masuk ke Indonesia, salah satunya adalah B1617 yang penularannya sangat cepat hingga menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di India dan juga kematian yang tinggi. Apa langkah pemerintah selanjutnya agar mutasi corona B1617 dari India ini tidak menyebar luas? Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, sehat selalu. Saya ke Pak Ginting dulu. Pak Ginting, informasi yang kami dapatkan, termasuk juga Pak Menkes ya, saya gabungkan pernyataannya ini, ada virus varian baru B1617 yang masuk ke Indonesia. Informasinya adalah nakes di Jakarta. Betul demikian? Ya, jadi bahwa yang kita ketahui adalah bahwa virus ini mutasi dan kemudian dengan variannya itu sudah menyebar dari negara asal.
dan dari negara terjangkit. Dan beberapa kasus juga sudah ditemukan sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa virus yang bermutasi tersebut itu ada yang berasal terdeteksi dari Inggris dan kemudian ada yang dari Afrika Selatan. Dan kemudian ini juga sudah diklasifikasi oleh WHO sebagai variant of concern. Artinya kendati pun ini masih kasusnya 1 atau 2 kasus, tapi itu bukan menggambarkan jumlah yang sebenarnya. Jadi tetap kita diajak untuk bisa melakukan regulasi dengan pengetatan dan sekaligus juga peningkatan kapasitas genome sequencing di daerah kedatangan. Maksudnya di luar sana bisa jadi lebih banyak? Ya, bisa lebih banyak. Dan ini sudah kita lihat bagaimana laporan dari Malaysia ya. Dari Malaysia dan dengan dikatakan bahwa mereka juga sudah mendapatkan varian baru. Kalau kita lihat angka kesakitan di Malaysia itu sudah tinggi dan termasuk juga bed occupation ratio. Oke, jadi Anda mengatakan di sini Pak Alex bahwa tempatnya apakah di Jakarta atau di yang tempat lain itu tidak terlalu penting karena bisa jadi di luar sana juga sudah ada. Ya, jadi artinya yang harus kita lihat, kita cermati sebagai berikut. Kalau kita lihat dashboard Indonesia, kasus positif itu bertambah 4.300 atau 4.500-an hampir per hari. Tapi ini tidak membuat kita menjadi tenang atau diam, karena kasus yang meninggal itu juga terjadi eskalasi. Yang tadinya 145-an, sekarang sudah 188 orang per hari. Jadi artinya angka kematian itu walaupun kecil, tapi meningkat. Dan angka kasus positif terlihat seperti stagnan di sekitar 4.000-an, tapi angka mortalitas itu terlihat bergerak naik. Jadi ini salah satu indikasi bahwa bukan karena dokternya tidak pintar untuk melayani, tapi mungkin kasusnya sudah lebih berat ataupun stage-nya waktu masuk rumah sakit sudah lebih kasusnya lebih parah. Jadi artinya kita harus bisa melihat berbagai indikator-indikator lainnya. Jadi oleh karena itu update kasus Selasa 4 Mei 2021 justru memberikan kekhawatiran kepada kita karena angka kematian ini meningkat, walaupun pelan. Ini kita apresiasi tim medis bisa menanggulangi tersebut. Tapi kenaikan secara pelan ini harus membuat kita semakin ketat di dalam melakukan pengencangan, melakukan filtrasi di bandara, baik di pelabuhan, dan juga kepada semua masyarakat yang sudah divaksinasi, supaya tidak terjadi pelonggaran. Termasuk juga penegakan hukum seperti yang di Sumatera Utara, Kuala Namu misalnya menggunakan swab antigen yang palsu. Itu luar biasa. Saya ke Pak Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof, Anda lama di India. Anda menjadi utusan WHO yang bertugas di India, meskipun sekarang terjadi lonjakan yang luar biasa di India. Tapi Anda udah ada di Indonesia ya, syukur juga. Bahwa kemudian di India ada varian baru, B1617. Saya ingin konfirmasi, betulkah beda dengan varian yang lain? Kalau varian yang lain cepat menularkan, tapi tingkat keparahannya sama. Sementara 1617, B1617, cepat menularkan dengan tingkat keparahan yang lebih berat. Ada 2 jawabannya. Nomor 1, seperti sudah pernah kita bahas juga di Kompas TV, penyebab kenaikan kasus di India bukan semata-mata karena mutasi. Ada beberapa faktor, ada kerumunan orang, ada macam-macam gitu ya. Itu poin pertama. Jadi bukan semata-mata karena varian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diketahui bahwa India itu India itu menghadapi berbagai varian. Dia mempunyai semua varian VOC-nya WHO. Dia punya 117, dia punya B1351, dan dia juga punya P1. Sementara itu dia juga punya, ini arti yang 117 yang bermula dari London, 1351 yang bermula dari Afrika Selatan, yang dua-duanya sekarang sudah ada di Indonesia, dan P1 yang bermula dari Brasil. Mereka sudah ada ini ketiganya. Selain itu, mereka punya yang dilaporkan pertama dari India, yang 1617 dan 1618. Jadi 5-5-nya berperan terhadap peningkatan kasus di India. Nah, yang 1617 itu ada tiga subnya. Ada 1617-1, 1617-2, 1617-3. Saya nggak mau membuat situasi makin rumit begitu ya. Tapi yang 1617-1 dan 1617-2 itu memang jumlahnya meningkat sejalan dengan peningkatan kasus di India. Jadi memang situasinya saling tumpang tindih kalau di India itu berbagai faktor saling memperberat. Iya, tapi benarkah pertanyaan saya tadi bahwa B1617 ini punya tingkat keparahan yang lebih tinggi?
Justru itu yang saya mau komentari. Jadi yang 117 pun tingkat keparahannya lebih berat. Ya. Justru B117 itulah yang pertama kali dikeluarkan data ilmiah yang ada yang mengatakan selain dia lebih mudah menular, juga membuat penyakit lebih berat. Itu sudah ada datanya. Yang 1351 yang juga sudah ada itu di vaksin AstraZeneca yang sekarang kita pakai, itu sudah ada statementnya. Di vaksin itu disebutkan bahwa vaksin itu yang sekarang ada di Indonesia itu masih bisa untuk menangani B117, tetapi maybe less efektif terhadap B1351. Itu sudah ada datanya juga. Nah, sementara yang 1617 ini memang ada beberapa isu ya. Dia kan punya beberapa komponen di dalamnya. Ada yang L425R, ada E484Q. Masing-masing komponen itu yang kemudian membuat penyakitnya menjadi lebih mudah menular. Sebagian memang membuat jadi lebih berat. Jadi saya kira varian-varian baru ini masing-masing punya kalau dibilang kelebihan merugikan ya. Masing-masing punya hal yang merugikan untuk tubuh manusia. Jadi logikanya terlalu sederhana kalau dikatakan di India tingkat kematiannya tinggi karena B1617 yang lebih parah. Bukan karena itu. Bukan karena itu saja. Itu mungkin salah satu faktor. Bukan karena itu saja. Oke, ada faktor lain yang banyak kemudian pengaruhi soal itu. Apakah kemudian cara untuk mengetahui dan kemudian cepat mengisolasi terkait dengan varian baru di Indonesia, adakah formulasi itu? Adakah cara itu? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.